Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan Korps Polonia yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Terpujilah Kristus yang telah memberkati saudara dan saya. Kita juga bersyukur kepada Tuhan pada tanggal 19 kemarin Tuhan juga sudah berkenan memberkati korps kami Gereja Tuhan Polonia ini dengan menambah 1 tahun usia pada tanggal 19. Maka tahun ini kami dapat memperingati ulang tahun yang ke-48. Terpujilah Kristus yang telah memberkati pelayanan di tempat ini. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan mulai ibadah pada pagi hari ini. Saya undang saudara-saudara untuk bangkit berdiri dan mari kita berdoa. Terpujilah namamu Bapa, Anak dan Roh Kudus yang telah memelihara kami 1 minggu lamanya dalam aktivitas dan kegiatan kami. Tuhan sudah tolong sehingga hari ini kami boleh ada lagi di tengah-tengah dunia ini untuk menyembah dan memuji Allah. Jemaat Tuhan yang sedang berbakti di rumah masing-masing, kami berdoa kiranya Allah juga nyatakan kuasa-Mu bagi mereka, dan melalui ibadah ini Bapa dipermuliakan. Jemaat-jemaat Tuhan, umat-umat Tuhan bertumbuh di dalam anugerah Allah untuk mempermuliakan nama-Mu. Turunlah atas kami sekalian anugerah dan sejahtera-Mu, memimpin dan memberkati ibadah ini 23 Agustus tahun 2020. Ibadah ini kami alaskan dalam nama Bapa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada anaknya Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sedang kami menanti kedatangannya yang kedua kali. Kuat kuasa Roh Kudus menyertai ibadah ini dari awal sampai akhir. Jadilah kehendak-Mu Bapa. Amin. Ibadah pada pagi hari ini akan dipimpin oleh pemuda-pemudi Gerakan Pembawa Sulu Korps Polonia. Dipersilakan. Untuk membuka ibadah kita pada hari ini, mari kita satukan hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita arahkan hati dan pikiran kita untuk memuji nama Tuhan di tempat ini. Kita katakan, kudus, kudus, kudus Allah yang Maha Kuasa.
Mazmur 150. Haleluya. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Saya tidak percaya bahwa kita di tempat ini sudah menerima kuasa Tuhan dan sudah menerima kemenangan dari Tuhan, karena kita merupakan anak-anak yang sudah ditebus oleh Tuhan. Satu lagu pujian yang mengatakan bahwa kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus. puji-pujian dan kesaksian, saya yakin dan percaya kita merasakan kuasa dari Tuhan. Maka dari itu mari kita bersatu hati, kita mau katakan, ku diberi kuasa dari Raja Mulia.
adalah kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini Sudah jadi berkat. hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Kita akan melihat pembacaan Alkitab dari kitab Kejadian
Kitab Kejadian pasal 1 ayat yang ke-20. Kejadian 1 ayat 20 sampai ayatnya yang ke-28. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mau membaca dan merenungkan firman Allah yang hidup, firman yang berkuasa, firman yang ajaib. Kami tidak layak menguraikannya Bapa. Mari Roh Kudus Allah tuntun hamba-Mu, dan Allah sendiri yang akan berbicara kepada umat-umat-Mu Bapa lewat bibir hamba-Mu yang berdosa, sehingga melalui perenungan kami, pembacaan firman Allah ini, kami tidak hanya sekedar mendengar, kami tidak hanya sekedar diberkati, tapi dengan pertolongan Tuhan, tolong kami untuk hidup di dalam kebenaran firman itu, supaya melaluinya Allah dipermuliakan lewat hidup kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengarnya dalam anugerah Allah Yesus Kristus. Kuat kuasa Roh Kudus memberkati pembacaan dan perenungan pada saat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Kejadian 1 ayat 20 sampai 28. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu. Firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari yang kelima. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan burung di udara, dan atas segala atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Demikian jauh pasal pembacaan kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, berbahagialah kita yang mendengarnya sambil melakukannya dalam kehidupan tiap-tiap hari. Terpujilah Kristus. Amin. Bapak Ibu, sekali lagi saya mengucapkan selamat pagi. Selamat pagi saudara-saudara sekalian yang dikasihi dan diberkati Allah.
Saya percaya bahwa saudara-saudara semua ada dalam keadaan yang sehat walafiat, dipimpin dan dibimbing oleh Allah di dalam Kristus itu sendiri. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Tuhan, kita ucapkan kepada Tuhan. Ya, sudah memelihara saudara dan saya 1 minggu lamanya. Tuhan juga sudah berkenan memberkati korupsi ini 1 tahun usia lagi. Korupsi ini sudah Tuhan tambahkan 1 tahun, dan kita boleh berbakti bersama-sama di tempat ini dengan pertolongan Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara, memperhatikan pembacaan kita pagi hari ini, kita dapat menyebut tema atau saya dapat menyatakan tema pada pagi hari ini adalah komunitas berkat. Komunitas berkat. Saudara-saudara, kata berkat ini pertama kali muncul di dalam kitab Kejadian ini. Kejadian 1 ayat 22 dan ayat ke-28 yang berkata, lalu Allah memberkati semuanya itu. Ayat 28 berkata, Allah memberkati mereka. Pertanyaannya, apa yang Allah berkati itu? Ya, apa yang Allah berkati itu? Yang mudah kita akan menjawabnya, ciptaannya. Siapa ciptaannya? Saudara dan saya, kita semua, bumi dan segala isinya. Oh, haleluya. Bumi dan segala isinya adalah ciptaan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab berlimpah dalam hal lukisan-lukisan ya tentang berkat. Berbicara tentang berkat itu berarti berbicara tentang yang memberi dan yang menerima. Ya. Yang memberi dan yang menerima. Siapa pemberi? Siapa penerima? Saya kira kita semua tahu jawabannya. Ya. Pemberi itu adalah Allah sendiri. Ya. Pemberi itu adalah Allah sendiri. Dan sebagaimana kita baca dalam pembacaan kita tadi, ya saudara-saudara, Allah memberkati ciptaannya itu. Saudara-saudara, setelah air bah, kita juga membaca bahwa Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya, termasuk penguasaan mereka atas ciptaan dan pengadaan berkat-berkat bagi kehidupan manusia. Kejadian 1, Kejadian 9 ayat 1 sampai 7. Saudara dapat membacanya itu. Berkat Allah kepada Nuh dan anak-anaknya terjadi karena setelah Allah menyelamatkan mereka dari bencana yang maha dahsyat itu, air bah. Saudara-saudara, Nuh mengucap syukur kepada Allah. Nuh mengucap syukur kepada Allah atas perlindungan Allah bagi Nuh dan seisi rumah tangganya, bagi Nuh dan keturunannya. Bapak Ibu, saudara-saudara, saudara dapat lihat itu dalam Kejadian 8 ayatnya yang ke-20. Ya. Gambaran berkat selanjutnya, saudara-saudara, adalah berkat yang dikaitkan dengan perjanjian. Contohnya, ya, ketika Allah memanggil Abraham, mari kita lihat dalam kitab Kejadian pasal 12. Kejadian 12 ayatnya yang ketiga. Aku,
akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Inilah panggilan Abraham, panggilan Allah kepada Abraham. Saudara-saudara, ayat ini berbicara tentang berkat-berkat rohani yang akan disalurkan kepada dunia ini lewat keturunan Abraham. Paulus menyatakan bahwa berkat ini menunjukkan kepada Injil Kristus yang ditawarkan kepada seluruh bangsa di muka bumi, kepada semua orang yang ada di dalam dunia ini. Saudara-saudara, mari kita lihat Galatia. Ya, Galatia pasal 3 ayat 8 dan 16. Ya, Galatia 3 ayat 8 dan 16. Betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Ayat 8, Galatia 3 ayat 8. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Dan ayat 16 saudara bisa lihat itu. Bapak Ibu, janji Allah kepada Abraham menyatakan bahwa sejak semula maksud Injil adalah untuk memberkati semua bangsa. Memberkati semua bangsa dengan keselamatan dan kemurahan Allah. Dan Allah kini melaksanakan maksud itu melalui Yesus Kristus dan melalui saudara dan saya sebagai umat pilihan Allah yang setia mau menanggung tanggung jawab ini. Saudara-saudara, menyadari maksud Allah kepada Abraham ini, maka Abraham serius mengutus seorang hambanya untuk mengurus calon menantu kepada anaknya yang bernama Ishak. Kejadian 15, saudara dapat lihat itu dalam Kejadian 15 ayatnya yang kelima. Kejadian 15 ayat yang kelima. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Saudara-saudara, inilah rencana Allah untuk memberkati Abraham dan keturunannya. Karena menyadari akan rencana Allah bagi dia dan keturunannya, maka dia serius untuk mencari calon mantu bagi anaknya yang bernama Ishak. Saudara-saudara, saya berharap atau saya percaya bahwa saudara menyadari siapa saudara dan saya di mata Allah. Saudara dan saya berharga di mata Allah. Saudara dan saya mahal di mata Allah. Saudara dan saya sungguh-sungguh dikasihi Allah. Itu sebabnya Allah mau menyelamatkan saudara dan saya. Allah mengutus putranya yang tunggal masuk ke dalam dunia ini untuk mengambil rupa manusia berdosa, untuk menyatakan kasihnya kepada saudara dan saya, menyatakan kasihnya kepada dunia ini. Dan Alkitab berkata, setiap orang yang percaya kepada dia tidak binasa,
melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau saudara dan saya menyadari siapa saudara dan saya di mata Tuhan, pasti kita berdoa, pasti kita peduli, pasti kita mau menyerahkan anak-anak dan keturunan kita ke dalam tangan Tuhan, supaya Tuhan membimbing mereka, Tuhan melindungi mereka dari serangan-serangan iblis yang mau mengancam kehidupan kami sebagai anak-anaknya. Saudara mau menyerahkan rumah tangga saudara kepada Allah, supaya Allah lindungi saudara dan saya, rumah tangga kita dilindungi oleh Allah. Karena saudara berharga di mata Allah, saudara ajaib di mata Allah, saudara adalah fokus kasih Allah untuk menyelamatkan dunia ini. Saudara-saudara, kepedulian itu juga kita dapat tunjukkan, ya, antara lain memilih pendidikan anak. Kita tidak hanya sekedar memberikan anak-anak kita sekolah yang murahan tanpa memperhatikan pendidikan agama mereka, atau kampus di mana mereka akan kuliah atau sedang kuliah, ya, yang tidak mengandalkan Tuhan dan firman-Nya. Kita tidak membiarkan anak-anak kita hidup seenaknya, semau gue, terserah mereka. Yang penting mereka sudah suka satu dengan yang lain, silakan. Dia tidak peduli mau nikah dengan agama apapun. Saudara-saudara, itu pikiran-pikiran yang keliru. Kalau ada di antara bapak ibu saudara-saudara sebagai orang tua Kristen, orang tua yang menjadi fokus Allah mengasihi, ya, mengabaikan panggilan dan tanggung jawab, mengabaikan rencana Allah bagi keluarga saudara. Waspadalah, waspadalah. Iblis, ya, mengasap. Alkitab berkata mengaung-ngaung seperti singa yang mau menerkam akan kehidupan kita sebagai anak-anaknya. Saudara-saudara, korupsi ini ada, saya percaya juga, supaya saudara dibina di tempat ini, makin mengenal Tuhan di tempat ini. Saudara diajar untuk lebih menyadari kebutuhan saudara, kesadaran untuk menyadari bahwa saudara dan saya itu mahal harganya. Saudara masih ingat renungan beberapa bulan yang lalu atau mungkin tahun yang lampau yang bicara tentang orang yang gila di Gerasa itu, bukan? Bagaimana mahalnya, ya, satu jiwa. Tuhan peduli dengan saudara. Dia rela mengorbankan ribuan babi hanya untuk menyelamatkan satu orang yang sedang terpuruk. Bukti kalau sekali lagi saudara dan saya itu berharga di mata Allah. Bukti kalau saudara dan saya itu mahal di harga di mata Allah. Jadi masihkah kita main-main dengan iman Kristen kita? Masihkah kita main-main dengan iman kita? Kalau itu terjadi, celakalah kita. Saudara-saudara, korupsi ini Tuhan sudah berkati. Bersyukurlah atas apa yang telah Tuhan buat. Dan saya juga mau mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu saudara-saudara yang begitu setia berbakti di tempat ini. Saudara-saudara, ada, ya, cerita yang mungkin saudara juga udah tahu. Saudara pernah baca atau mungkin juga saudara pernah mendengar opsi atau pendeta yang lain berkhotbah tentang ini atau berbicara tentang ini. Ada seorang ateis yang bernama Max Lucas, ya, dia menikah dengan seorang gadis yang juga seorang ateis. Dari pernikahan tersebut
mereka memiliki keturunan, ya keturunan anak cucu cicit mereka. Dan berdasarkan penyelidikan yang dilakukan terhadap keturunan Mark Dukes ini, didapati bahwa 310 orang keturunannya mati karena penderitaan hidup sebagai gembel. 310 orang keturunannya gembel. 150 orang menjadi penjahat. 100 orang menjadi pemabuk. 7 orang sebagai pembunuh. Dan 540 orang keturunan Marx memboroskan uang negara kira-kira 1/4 juta US dollar. Dan banyak keturunannya menjadi pelacur. Saudara lihat, orang yang tidak mengandalkan Tuhan, seorang ateis, saudara lihat keturunannya rusak. Tidak ya, rusak, memalukan. Sebaliknya saudara-saudara, hasil penyelidikan mengenai seorang hamba Tuhan yang bernama Jonathan Edward, yang sama-sama hidup bersama dengan Mark Dukes ini, mereka warga negara Amerika Serikat. Tahun 1703 sampai 1758 mereka sama-sama hidup di tahun itu. Dan penyelidikan membuktikan bahwa Jonathan Edward ini seorang hamba Tuhan yang setia dan taat kepada Allah. Dia punya keturunannya, 100 orang dari keturunannya menjadi pengacara, 13 orang menjadi rektor universitas di Amerika, 65 orang menjadi profesor pada perguruan tinggi yang ada di Amerika, 3 orang menjadi senator Amerika Serikat, 30 orang menjadi hakim, 60 orang menjadi dokter, 80 orang menjadi orang-orang terkemuka di masyarakat, 75 orang, saudara, 75 orang menjadi menjadi perwira angkatan darat dan angkatan laut di Amerika Serikat. 100 orang dari keturunan Jonathan Edward ini menjadi pendeta, dan 60 orang menjadi pengarang terkenal. 295 orang lulusan universitas, di mana sebagian besar menjadi gubernur dan menteri, dan 1 orang keturunannya menjadi wakil presiden. Saudara lihat betapa jauhnya perbandingan, seperti langit dan bumi, keturunan Mark Dukes dan Jonathan Edward. Selisihnya, perbedaannya terdapat di mana? Orang yang tidak takut Tuhan dan orang yang takut Tuhan. Tidak salah kalau Alkitab berkata orang yang takut Tuhan itu diberkati keturunan, ya, diberkati keturunannya. Itu sebabnya Abraham sadar itu, dan dia serius mempersiapkan calon mantunya, ya, untuk melahirkan keturunannya sebagaimana yang Allah inginkan. Amsal 10 ayat 7 berkata, kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat, tetapi nama orang fasik menjadi busuk. Sekali lagi saya katakan atau baca Amsal 10 ayat 7, kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat, tetapi nama orang fasik menjadi busuk. Keluarga Jonathan Edward mengalaminya. Bapak Ibu
Mari bersyukurlah jika sampai saat ini Bapak Ibu masih setia beriman kepada Allah. Bersyukurlah anak cucu saudara takut akan Allah. Dan mari sama-sama kita berdoa, semoga keturunan kita, anak cucu kita, keluarga kita tetap setia sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kali. Amin. Di hari ulang tahun korupsi, ucapan syukur kita, mari saya memanggil saudara dan saya mengajak saudara dan saya untuk terus mau menyerahkan gereja ini kepada Allah, untuk Allah pimpin, supaya gereja ini mau berdiri untuk menjadi berkat. Di ulang tahun yang ke-48 gereja Tuhan ini, saya mengajak saudara-saudara untuk terus membawa anak cucu kita, untuk Tuhan pimpin, untuk Tuhan jaga, untuk Tuhan lindungi, untuk Tuhan berkati, sehingga melalui anak cucu kita, keturunan kita, Allah dipermuliakan. Saudara-saudaraku, janji berkat itu juga Tuhan berikan kepada kita, kepada keturunan kita. Ya, sekali lagi, mari kita serahkan keturunan kita kepada Allah, untuk Allah pimpin dan Allah jaga. Serahkanlah gereja ini supaya Allah pakai dan Allah hidup di dalamnya, dan nama Tuhan dipermuliakan di sini, jiwa-jiwa dimenangkan bagi kerajaannya. Saudara setuju, saudara-saudara? Bapak Ibu setuju? Anak-anak muda setuju? Tuhan memberkati gereja Korps Polonia. Tuhan memberkati keluarga kita masing-masing, dan Tuhan memberkati masa depan kita dari saat ini sampai Maranatha. Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah berkati kami melalui pembacaan dan perenungan firman ini. Materaikanlah Bapa, dan biarlah masing-masing kami, keluarga kami, keturunan kami, hidup dalam takut akan Allah. Allah berkati rumah tangga kami, Allah berkati keturunan kami, dan Allah berkati gerejamu ini. Terima kasih Tuhan sudah berkenan memberkati gereja ini 1 tahun lagi. Terpujilah namamu. Kami serahkan pelayanan gereja ini kepada Allah sepanjang tahun yang berjalan ini. Hari-hari yang akan kami lewati, minggu-minggu yang akan kami lewati, bulan tahun yang akan kami lewati, biarlah bersama dengan Allah kami mau berjalan, dipimpin dan dijaga oleh Allah. Terpuji namamu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih kami diizinkan hidup di hari ini 23 Agustus tahun 2020. Kami juga berterima kasih kami dapat mengikuti ibadah lewat YouTube ini. Kami yang di rumah, Allah juga telah berkati kami. Terima kasih untuk kemahakuasaan Allah di dalam Yesus. Kuat kuasa Roh Kudus menolong dan memberkati ibadah dan memberkati kami yang mengikuti ibadah di rumah masing-masing. Kami berterima kasih untuk apa yang telah Tuhan buat. Terima kasih untuk firman-Mu yang memberkati kami. Kami juga serahkan kepada Tuhan Joyce Tandayu yang Tuhan berkenan menambah setahun usia pada hari Rabu tanggal 19 yang sudah berlalu. Kami berterima kasih untuk berkat Tuhan untuk anak ini. Kami juga berterima kasih untuk pendidikannya yang diberkati Allah. Kami juga berterima kasih untuk papa mamanya dengan usaha mereka untuk mencari nafkah. Tuhan juga sudah tolong. Terima kasih banyak Bapak. Kami serahkan kehidupan Joyce selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Jaga dia, pelihara dia. Biarlah takut akan Allah ada pada dia. Berkati masa depannya, berkati pendidikannya, berkati papa dan mamanya, berkati om tantenya juga dimanapun berada. Bapa di sorga, kami sekali lagi bersyukur juga Tuhan sudah berkenan memberkati gereja ini. 48 tahun sudah Tuhan sudah tolong, dan kami serahkan gereja ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Allah berkati pelayanan di tempat ini. Program-program gereja ini kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Kami sebagai pemimpin dalam gereja ini, jemaat-jemaat Tuhan, para opsir-opsir setempat, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih untuk kesetiaan mereka beribadah. Terima kasih untuk pengorbanan jemaat-Mu. Terima kasih untuk opsir setempat yang telah membantu pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Rumah tangga mereka, pekerjaan mereka, keturunan mereka, kami bawa juga ke dalam tangan. Kami serahkan sekali lagi gereja ini ke dalam tangan Allah. Jangan tinggalkan kami. Berkati tetangga-tetangga yang ada di sekitar gereja ini. Tuhan pun juga tolong mereka. Kami berdoa, kiranya Allah berkati usaha pekerjaan dari jemaat-jemaat-Mu, orang tua yang sudah banyak yang tidak bisa datang ke gereja karena sakit, karena sudah tidak kuat. Kami berdoa kiranya Allah pun hibur dan memberkati mereka. Kami juga serahkan pekerjaan dari jemaat Tuhan. Kiranya Allah berkati usaha pekerjaan mereka. Dimanapun mereka bekerja mencari nafkah, Tuhan tolong supaya semuanya dapat mencukupi kebutuhan mereka. Dan lewat berkat-berkat Tuhan itu, mereka pun juga dapat memberi bagi keberlangsungan pekerjaan Allah di tempat ini. Tuhan Yesus, kami juga serahkan negara dan bangsa ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Allah pimpin dan jaga, pelihara bangsa ini Bapa dalam menghadapi pandemi COVID ini. Kami berdoa kiranya Allah kuatkan anak-anak Tuhan, dan kami berdoa kalau Tuhan berkenan, pandemi ini akan diangkat dari negara ini Bapa, bahkan dari dunia ini. Kami berdoa kiranya Allah berkati pemerintah kami, baik dari tingkat pusat sampai ke daerah, dalam penanganan mereka, usaha mereka untuk membantu masyarakat keluar dari masalah pandemi ini, juga membantu usaha-usaha masyarakat di Indonesia ini.
Tuhan Allah memberkati. Berikan hikmat kebijaksanaan bagi pemimpin-pemimpin bangsa kami. Daerah-daerah, Tuhan tolong mereka dapat bekerja sama memajukan pekerjaan-Mu Bapa. Kami berdoa bagi para menteri yang membantu presiden dan wakil presiden, juga aparatur kepolisian, ya, tentara dan lain-lain. Mari Tuhan juga tolong takut Tuhan Allah ada pada mereka. Kami berdoa kiranya Allah berkati gereja-Mu, gereja Bala Keselamatan di dunia ini, bahkan di Indonesia, juga gereja-gereja lain yang ada. Tuhan tolong supaya pakai kami jadi berkat bagi Indonesia ini, pakai kami jadi berkat bagi dunia ini, dan biarlah melalui gereja yang ada di dunia bahkan di Indonesia ini dapat memperkenalkan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat itu. Kristus satu-satunya Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan, yang akan datang menjadi hakim untuk menghakimi orang yang jahat ataupun yang baik, supaya dengan pertolongan Tuhan kami akan hidup takut akan Allah. Bapa, kami serahkan sekali lagi negara dan bangsa ini ke dalam tangan-Mu. Jangan tinggalkan kami Bapa. Bapa, ini doa kami, tambahkan yang kurang, ampuni yang salah. Doa ini kami panjatkan dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, mari bersama kita menyanyikan pujian nomor 160 yang mengatakan, "Oh selamat yang luas, oh laut kasih Allah." Mari mengatakan, "Oh selamat yang luas, oh selamat yang luas, oh laut kasih Allah." marilah sama-sama kita mengangkat pujian yang mengatakan marilah bekerja, buku nyanyian Bala Keselamatan nomor 295. Saya mengajak kita semua untuk marilah kita bekerja semua untuk melayani jiwa-jiwa. Marilah kita bekerja sampai Tuhan datang. Marilah kita bekerja dengan segenap hati dan jiwa kita.
mari kita berdoa. Mengakhiri ibadah ini Tuhan, kami berterima kasih Tuhan sudah pimpin dan memberkati ibadah kami. Kami serahkan jemaat-jemaat Tuhan yang menikmati berkat Allah di rumah masing-masing. Allah juga jangan tinggalkan mereka. Pulang saudara dengan selamat dan terimalah berkat Allah. Jemaat Tuhan Korps Polonia, selamat merayakan hari ulang tahun yang ke-48. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kami keluarga Mayor Kristen hari ini, Opsir Korps Polonia mengucapkan Dirgahayu Gereja Barat Selatan Korps Polonia Jakarta yang ke-48 tahun. Tuhan Yesus memberkati Opsir Korps, Opsir setempat, dan semua jemaat Korps Polonia Jakarta. Maju terus. Amin. Saya Opsir Pemimpin Korps Kayumpia mengucapkan selamat hari ulang tahun untuk Korps Polonia yang ke-48 tahun. Semoga Tuhan memberkati. Maju terus Korps Polonia, Tuhan memberkati. Semangat. Haleluya. Selamat ulang tahun ke-48 Gereja Bala Keselamatan Korps Polonia Jakarta. Maju terus Polonia, Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun Korps Polonia yang ke-48. Semakin diberkati Tuhan, semakin maju, semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Gereja Korps Polonia. Dadah. Salut. Haleluya. Kami mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-48 untuk Korps Polonia. Kiranya jemaat Tuhan yang ada di Gereja Bala Keselamatan Korps Polonia terus bertumbuh dalam iman, pengharapan, dan kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun untuk Korps Polonia yang ke-48. Semakin jaya, Tuhan Yesus memberkati. Merdeka! Selamat ulang tahun Gereja Bala Keselamatan Korps Polonia Jakarta ke-48. Makin bertumbuh di dalam Yesus Kristus. Selamat ulang tahun untuk Korps Polonia yang ke-48. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun Korps Polonia ke-48. Tuhan Yesus memberkati. Merdeka! Saya dari Divisi Manggala
dan saya dari Banggai Kepulauan. Kami ucapkan selamat ulang tahun buat Korps Polonia yang ke-48 tahun. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun Korps Polonia yang ke-48. Sehat, semakin sukses, semakin menumbuhkan umat-umat yang baru, dan Tuhan Yesus memberkati. Amin. Haleluya. Kami mengucapkan selamat hari ulang tahun Gereja Bala Keselamatan Korps Polonia yang ke-48. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Dari Oma tercinta yang selalu dirindukan oleh jemaat Korps Polonia mengucapkan selamat ulang tahun Korps Polonia, bertambah maju dan diberkati. Seluruh jemaat termasuk kadek dan ofisir. Selamat ulang tahun Korps Polonia ke-48. Semangat! Hai, selamat ulang tahun Korps Polonia yang ke-48. Kami dari Ngapain sih? Salah ya? 3. Oh, tadi ngomong apa sih? Cerita nanti Pak Godan jadi lupa gua. 48. Semakin Jaya. Ulang. Hilang, udah langsung aja. Oh, iya. Selamat ulang tahun untuk Korps Polonia yang ke-48. Semakin jaya, Semakin bertumbuh. Nah, ini gini nih, kata pernah syuting nggak gini nih.